Sama-sama buka Kisah Rasul 2 ayat 4. Haleluya. Tolong bantu saya Mas Erwan dan Kakak Yasar. Ya, mantap. Perhatikan ini. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Catat baik-baik. Ketika di loteng Yerusalem mereka sungguh-sungguh berdoa. Ada 120 murid termasuk Petrus. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus memenuhi mereka. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bilang kiri kanan, ini momentum perubahan. Petrus yang awalnya menyangkal Yesus, tidak hanya menyangkal Bapak Ibu, tapi juga mengutuk. Pertanyaan saudara, saya bagi saudara begini. Mungkin kita pernah menyangkal Yesus? Saudara pernah menyangkal Yesus? Pernah atau tidak? Pernah Bapak, tapi mungkin tidak sadar. Oke. Tapi di sini ada yang pernah mengutuk Yesus. Alkitab menuliskan begini, Petrus tidak hanya menyangkal, tapi juga mengutuk. Catat ini baik-baik Bapak Mama. Dan ketika dia sadar ayam telah berkokok 2 kali, diingat bahwa perkataan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus sedih hati, hancur hatinya. Seperti orang yang sedang hancur, orang yang tidak berdaya lagi. Tetapi dalam momentum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu menjadi titik balik. Bilang sama-sama titik balik. Bahasa Timur, bahasa Tes bilang turning point. Titik balik. Di mana Petrus mengalami yang namanya pemulihan. Petrus mengalami yang namanya transformasi atau perubahan. Ingat baik-baik. Saya akan meng-highlight tentang Petrus. Mengapa ini sangat penting. Bahwa kita perlu Roh Kudus. Bilang sama-sama perlu Roh Kudus. Baik, kita akan kembali ke slide ya. Saya mulai dengan kita perlu Roh Kudus. Karena pengalaman atau pengetahuan tentang Yesus saja tidak cukup. Belajar tentang Yesus saja tidak cukup saudara. Saudara perlu dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itulah yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Bicara tentang sedikit tapi banyak, ada beberapa hal yang penting saudara. Yang pertama bilang sama-sama multiplikasi. Ulang dulu, multiplikasi. Multiplikasi ini bukan pertambahan, tapi perkalian. Saudara mengerti? Kalau 1 tambah 1, 2. Tapi kalau 2 kali 2, 4 kali 4, 16, bukan 8, Bapak Mama. Ailo, Mak Fena. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hati saya dan saudara, maka dengar baik-baik. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita dipenuhi, maka yang terjadi dalam hidup kita ialah multiplikasi. Tidak hanya bertambah. Tapi ada perkalian di dalamnya. Ada peningkatan yang signifikan. Yang kedua, bilang sama-sama fakta Alkitab. Yang ketiga bilang sama-sama prinsipnya Tuhan. Nah, bilang yang keempat, bilang sama-sama kuasa Roh Kudus. Yang kelima bilang sama-sama tantangan. Nah, saya akan mulai dengan hal ini. Perhatikan ini. Multiplikasi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya kasih tahu saudara. Petrus dalam keadaan yang hancur-hancuran. Dalam keadaan yang bukan hanya sedikit, bukan hanya terbatas. Tapi mungkin keadaan hati yang sedang minus. Karena dia sadar bahwa dia sudah mengutuk Yesus. Dia sadar dia sudah menyangkal Yesus. Tapi momen ketika Roh Kudus turun atas kehidupannya, maka Alkitab mencatat sekali Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sadarkah bahwa 1 orang bisa menghasilkan 3.000? Saudara tangkap poinnya? Ketika ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dengar baik-baik, kita yang sedikit bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Kita yang sedikit, yang kecil, bahkan terbatas, sedikit ini yang tidak bisa apa-apa ini, Tuhan bisa pakai kita untuk berdampak besar. Menghasilkan sesuatu, bermultiplikasi, menghasilkan hal-hal yang hebat. Kira-kira Petrus sekolah teologi di mana? Seorang pelayan, tidak terpelajar, tidak dianggap, pernah menyangkal Yesus, bahkan mengutuk Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab menuliskan mereka diberikan keberanian oleh Roh Kudus
untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan pestanya sederhana, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalian semua perlu bertobat. Karena apa? Engkau sudah menyalibkan Yesus, Kristus. Dan pada waktu itu orang-orang mendengarkan khotbahnya merasa terharu. Hatinya dijamah oleh Roh Kudus. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Mengakui segala dosa-dosa mereka. Catat baik-baik ini. Multiplikasi bisa terjadi ketika saya dan saudara mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Kalau saudara hanya masih berhenti pada baptisan air, bilang kiri kanan, belum cukup. Tidak cukup. Saudara saya perlu mengalami namanya baptisan Roh Kudus dan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dampak daripada doa 10 malam waktu Roh Kudus dicurahkan harusnya ini. Harusnya ini. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang meningkat dalam hidup saya dan saudara. Bilang kiri kanan. Berubah. Bilang kiri kanan. Berkembang. Coba saudara lihat kiri kanan dulu. Wajah-wajah yang di sebelah kanan dan kiri saudara kan wajah-wajah yang sebenarnya sedikit ini toh. Wajah-wajah yang lihat, oh ini muka-muka sedikit dong ini. Ini muka-muka berat ini. Tapi dengar baik-baik ketika Roh Kudus menjamah saya dan saudara. Maka yang sedikit ini Tuhan bisa pakai untuk menghasilkan sesuatu yang banyak. Kalau omong sedikit jadi banyak ini saudara jangan pikir uang ya saudara ya. Kalau uang sedikit jadi banyak itu dia punya rumus cuma satu, kerja keras, tidak ada yang lain. Sedikit jadi banyak. Dalam Kisah 1 ayat 14-15 dimulai dengan 120 murid berdoa. Bilang sama-sama berdoa. Pada waktu itu mereka dalam keadaan yang penuh pengharapan. Karena 120 murid itu menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Dan ketika itu mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka berdoa hari pertama belum terjadi apa-apa. Hari kedua belum terjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan pada hari 10 bilang kiri kanan. Tiba-tiba. Kasih kaget yang tidur. Tiba-tiba. Roh Kudus dicurahkan. Alkitab menuliskan begitu. Waktu Roh Kudus dicurahkan. Mulai dari 120 murid. Diberikan keberanian untuk mulai memberitakan Injil. Ada seorang yang namanya Petrus tadi yang saya ceritakan. Kisah 2 ayat 41 menuliskan. Pada waktu itu kurang lebih ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Catat ini baik-baik. Dari keadaan yang sedikit. Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara bergairah tidak dengan Tuhan. Saya hari-hari ini sedang bergairah dengan Tuhan. Karena Tuhan suka pakai yang sedikit, yang terbatas ini, yang tidak berdaya, yang mungkin tidak dipandang ini, untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Saudara lebih dari Petrus. Engkau bersekolah tinggi. Engkau mungkin punya kendaraan lebih dari 1 dan 2. Engkau punya pakaian yang lebih bagus dari Petrus. Engkau tidak menyangkal Yesus, bahkan engkau tidak mengutuki Yesus. Tapi kalau Petrus saja Tuhan bisa pakai, ketika Roh Kudus dicurahkan, dengar ini baik-baik, bilang kiri kanan, Tuhan bisa pakai kamu juga. Sadar kau sonde, omong kiri kanan, sadar sudah. Tuhan mau pakai. Dalam 1 Korintus dikatakan begini, kita adalah kawan sekerja Allah. Bilang kiri kanan, kita kawan sekerja Allah. Bilang kiri kanan lagi, kamu diciptakan bekerja bersama dengan Tuhan untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya ulangi dulu ya. Mimbar ini diciptakan bukan untuk mimbar. Mimbar ini diciptakan supaya ada orang yang berpidato atau berkhotbah. Betul ya? Mic ini untuk mic pakai. Mic ini diciptakan dengan tujuan supaya bisa dipakai oleh orang lain. Catat baik-baik ini. Handphone ini diciptakan bukan supaya Android menikmati Android. Tapi handphone ini diciptakan supaya saudara dan saya menikmatinya. Betul ya? Baju yang bagus kakak Kela. Itu diciptakan dibuat bukan supaya baju pakai baju. Tapi kamu yang pakai baju itu. Betul ya? Bilang kiri kanan. Saya dan saudara diciptakan untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah menerima anugerah keselamatan, kita nikmati anugerah itu sendiri. Dan kita tidak melayani, kita tidak produktif, kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bilang kiri kanan, egois. Bilang kiri kanan lagi, bertobat. Jangan pikir diri sendiri.
Ketika saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi, dijamah, diberikan kuasa, kita dikasih keberanian memberitakan kerajaan Allah, kita dikasih keberanian melakukan perkara-perkara yang besar. Dan dari 120 murid itu, tiba-tiba, bilang sama-sama tiba-tiba, menghasilkan 3.000. Saudara sadar tidak? Coba ya, kita yang di sini anggaplah 120 jemaat. Tiba-tiba karena Roh Kudus turun dicurahkan, semua bersaksi, semua menyampaikan tentang kesaksian. Tiba-tiba 3.000 orang bertobat dan tiba-tiba 3.000 datang masuk di sini dan ibadah. Pasti Bapak Gembala pusing. Wih, ini kita mau aturin 3.000 ke mana nih? Kira-kira bagi 3.000 dalam berapa rayon ini? Bapak Gembala tidak amin ini. Saudara tidak amin ini kok. Oh Tuhan tolong ini. Darah Yesus berkuasa ini. Maka mulai dari 120 tiba-tiba naiknya 3.000. Dari 3.000 Alkitab menuliskan begini. Kalau saudara baca cara hidup jemaat mula-mula. Dari hari ke hari Tuhan menambahkan mereka. Jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Artinya mentok sampai 3.000? Tidak. Terus menerus bertambah. Terus menerus mengalami multiplikasi. Dan akhirnya menjadi satu mega church. Bilang sama-sama gereja yang sangat besar. Belum ada gereja di Soe yang satu kali ibadah 3.000 orang. Belum ada. Bahkan gereja paling besar di Soe salah satunya gereja Efata. Satu kali ibadah juga tidak tembus 3.000. Betul ya? Pada waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Dari yang sedikit jadi banyak ini. Sedikit tapi banyak. Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Dari 120 menjadi 3.000. Dari 3.000 tiap-tiap hari Alkitab menuliskan. Jumlah mereka ditambah dengan jiwa yang diselamatkan Tuhan. Nah kita akan masuk pada poin yang kedua dari sedikit tapi banyak. Bilang sama-sama. Prinsipnya Tuhan. Mana lagi? Iya. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Allah suka bekerja dari yang kecil. Tuhan itu suka mulai bekerja dari hal-hal yang kecil. Contoh di biji sesawi. Alkitab menuliskan dalam Matius 13 ayat 31-32. Mari dibaca. Jangan duduk kok begini. Standby posisi. Matius 13 ayat 32. Mari tolong baca sambil saya minum air. Sudah mari baca dengan suara yang keras. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Ya. Biji itu yang paling kecil. Tetapi kalau sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon yang sangat besar sehingga burung-burung di udara bisa membuat sarang. Saudara perhatikan hal ini. Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya begini, apakah saya dan saudara bagian dari kerajaan Allah? Apakah kita warga kerajaan Allah? Kita warga kerajaan Allah. Kalau kita melihat diri kita, kita ini kecil, kita ini terbatas. Tetapi dengar ini baik-baik, Bapak mau diberkati Tuhan. Kalau biji sesawi ini tanam, mati, dikuburkan, terus ketika dia tumbuh, pertama dia menjadi sayuran, lebih besar dari sayuran, bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Dan selanjutnya Alkitab menuliskan begini, pada dahan dan rantingnya burung-burung di udara bisa bersarang. Saya kasih tahu saudara, sesuatu yang diurapi oleh Roh Kudus, sesuatu yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, catat ini baik-baik, pasti menjadi besar. Aduh, Tuhan tolong, Yesus tolong kita. Saya ulangi ya. Sesuatu yang diurapi Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sekalipun sesuatu itu kecil, pasti menjadi besar. Haleluya, akhirnya ada orang di sini. Harusnya saudara bergairah. Bahwa kita dikasih Roh Kudus. Itu jaminan yang melebihi apapun. Amin. Bilang kiri kanan, Roh Kudus cukup buat saya.
membuat saya menjadi besar, membuat saya menjadi berpengaruh. Kisah 5 roti dan 2 ikan, kalau saudara ingat baik. Mau kasih makan 5.000 orang, tidak mungkin. Kalau mau diukur secara apapun tidak masuk akal. Tetapi Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, dengar baik-baik saudara, ketika dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Dan mulai membagi-bagikannya. Maka dengar baik-baik, Alkitab menuliskan dalam Yohanes 6. Dituliskan begini, catat ini baik-baik, dengarin baik-baik. Semuanya makan sampai kenyang. Bilang begini, sampai kenyang. Bahkan ada sisa. Saya kasih tahu saudara, sesuatu yang diperharapkan di hadapan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, sekalipun itu kecil. Dengar baik-baik, berkat itu akan membuat saudara kenyang, bahkan berkelimpahan. Amin. Saya mundur sedikit ke perjanjian lama, ada Gideon dan 300 tentara. Pada waktu itu Gideon itu seorang yang penakut, seorang yang pengecut. Apakah kondisinya tidak lebih baik dari Petrus? Kurang lebih sama dengan. Tapi karena kuasa Roh Tuhan membuat Petrus berani. Kuasa Roh Tuhan, firman Tuhan yang dilepaskan kepada Gideon. Gideon, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan mau bilang begini, Gideon, sadar lu punya identitas itu siapa? Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Sama juga Tuhan mau bilang kepada kita semua yang ada di sini, sadar jemaat Mawar Saron, engkau pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Musuh mungkin besar, SD Mawar Saron terlihat besar. Saudara tangkap hal ini? Tapi cukup dengan 300 tentara. Bangsa Midian selesai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, informasi buat saudara dukung kami dalam doa. Besok kami akan ke Keva, ikut workshop untuk PPA. Kami ada pengajuan kelas aneks ya. Dan kami dapat undangan untuk ikut workshop. Saudara dukung kami dalam doa. Secara SDM memang terbatas. Tapi Tuhan suka bekerja di hal-hal yang kecil, amin. Haleluya. Gideon dan tentaranya yang kecil itu, yang sedikit itu, dipakai Tuhan dengan luar biasa mengalahkan hal-hal yang besar. Saya kasih tahu saudara begini, saudara dan saya kalau lihat keadaan kita terbatas, amin. Betul ya? Tapi ada garansi Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Itu akan membawa kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Bahkan Yesus sendiri menggaransi, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar, bahkan lebih besar dari yang pernah aku lakukan dulu. Jadi SD Mawar Saron bukan perkara yang terlalu hebat. Itu salah satu yang hebat. Tapi masih ada yang lebih hebat lagi. Amin. Mari bermimpi besar, mari melihat hal yang besar. Karena kalau Tuhan, dia bekerja. Maka dengar baik-baik, bilang sama-sama, Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Bahasa TS bilang begini, God's on the move, miracle on the way. Bilang sama-sama, Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bergerak. Mujizat sedang terjadi. Saudara sadar ini atau tidak ini? Yang sadar dan paham itu hanya ketika manusia rohnya hidup. Kalau manusia roh mati dia bilang ini Bapak lihat mau apa ini. Tapi kalau manusia rohmu sedang terbakar, sedang hidup, saudara sadar bahwa Tuhan sedang bekerja di Mawar Saron. Tuhan sedang bekerja di Rayon A, Rayon B, Rayon C, Rayon Buat, Rayon Unmeu. Tuhan sedang bekerja di TK Mawar Saron. Tuhan sedang bekerja di PPA. Sadar itu, bilang kiri kanan sadar. Bangun, jangan tidur. Kalau saudara sadar ini, maka dengar baik-baik, mujizat sedang terjadi. Saya bergairah saudara dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita yang terbatas ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya suka kasih praktek toh. Angkat tangan saudara. 2. Silang. Gosok. Gosok. Sampai panas. Sampai asap jebol. Sudah. Kuat. Cium. Saudara dan saya diciptakan dari debu dan tanah. Betul ya? Tapi kalau saudara bisa menjadi makhluk yang hidup karena kuasa Roh Tuhan, maka dengarin baik-baik. Kita yang debu tanah yang sebenarnya tidak terbatas, ini angin tiup, terbang. Engkau bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Itu hanya karena Tuhan.
Karena ada roh Allah. Sama juga ketika kita yang terbatas ini ada Roh Kudus di dalam kita. Kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas. Bilang kiri kanan, Tuhan suka bekerja dari hal yang kecil. Bilang kiri kanan lagi, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kalau sudah lihat boy, ini dompet pas-pasan, beras lagi pas-pasan, garam tidak ada. Tidak ada urusannya dengan itu. Asal ada Roh Kudus, dengar baik-baik. Kau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bilang kiri kanan, rajin ikut rayon. Bilang dulu, rajin ikut rayon. Tuhan mau bekerja lewat rayon dan komunitas-komunitas yang kecil. Muaranya nanti di gereja. Hari ini saudara dengar khotbah begini-begini. Tapi penerapannya hal-hal sederhana itu ada di rayon. Di rayon saudara akan mendapatkan kesaksian satu dengan yang lain. Bapak Joel Kasis bersaksi minggu kemarin. Dia berdoa karena waktu itu hujan-hujan. Dia berdoa, Tuhan ada acara di rumah ini bagaimana Tuhan? Tapi Bapak Tua pun doa agak keliru. Tuhan pokoknya hari Minggu panas. Betul toh? Tapi habis itu Tuhan mau hujan. Nah, Bapak Tua di dalam nama Yesus, amin. Betul hari Minggu panas Pak. Sisa apa yang berikut? Hujan Pak. Saya bilang Bapak Joel lain kali jangan berdoa begitu, itu doa keliru itu. Lain kali Tuhan kalau bisa panas Tuhan. Tapi minggu-minggu berikut, hari berikut juga panas Tuhan. Dari mana saudara tahu bahwa doamu berkuasa? Ya ketika saudara di rayon. Yang tidak aktif, aktif. Bilang kiri kanan aktif sudah. Jangan pura-pura tidak tahu. WA grup saudara juga tidak hadir. Bagaimana? Haleluya. Bilang sama-sama Tuhan suka bekerja dari hal yang kecil. Yang kedua. Haleluya. Bilang sama-sama kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bilang sama-sama, Roh Kudus sudah turun. Sadar sudah. Alkitab tadi tuliskan dalam Kisah Rasul pasal 2 yang saudara baca tadi bersama-sama dengan saya di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai apa? Berkata-kata. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus mulai berkata-kata. Kira-kira berkata-kata itu gampang atau tidak? Gampang. Saudara omong itu gampang kok tidak? Gampang. Anak kecil tidak ajar dia waktu lahir cuma sebuah omong toh. Dengar ini baik-baik. Bahasa roh itu sebagai tanda orang dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, betul ya? Tanda orang berbahasa itu kan tanda yang kecil sebenarnya. Tapi Alkitab menuliskan demikian. Pada waktu itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang hadir pada waktu itu di Yerusalem, dengar ini baik-baik, catat ini. Mereka kaget bin aneh bin ajaib tambah bingung. Bilang kiri kanan bintang. Bingung, tanganga. Ini orang Galilea nih. Orang tidak terpelajar, kenapa dong sebuah omong ini? Dong bisa pakai kitab pembahasa, dong pergi kursus di mana? Apakah dong lulusan dari PPAIO 670 Joshua Kids yang ada mentor bahasa Inggris di situ? Tidak juga, ini orang-orang ini. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Mereka bisa berkata-kata seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan dampak daripada hal itu Alkitab menuliskan demikian. Catat ini baik-baik. Petrus diberikan keberanian untuk berkhotbah. Khotbahnya ini kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul, makanya buka Alkitab, baca Kisah Rasul ulang-ulang. Momen-momen dalam minggu-minggu ini baca Kisah Rasul tentang efek atau dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Dia berkhotbah tentang pertobatan dan sekali berkhotbah 3.000. Saya lagi berdoa Tuhan satu waktu tidak usah 3.000 Tuhan, 1.000 saja. Satu kali kita berkhotbah di sini, 1.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Maka penuhlah Mawar Saron 5 kali ibadah. Satu orang ya amin. Oh Tuhan tolong. Ini kan kapasitas 200 tambah 300. Ya top-top 300 itu sudah terlepas panas. Kalau 500, kalau 200 kita 5 kali ibadah.
Suatu ketika ada orang yang kayak Rehobot Obokulutias. Dia tanya, jemaat berapa kakak? Saya bilang sedikit Bapak. Kami ibadah 20-an. Kenapa bikin gereja besar-besar? Saya bilang ya kita siapkan gedungnya dulu. Nanti jiwa-jiwa Tuhan kirim. Begitu kok? Ya harus begitu. Saudara masih ingat ketika murid-murid sedang memancing, murid-murid sedang menjala ikan dan waktu malam-malaman mereka tidak dapat ikan? Masih ingat? Ketika mereka tiba di seberang, Yesus bilang, ayo bertolaklah. Mari, sama-sama bertolak ke tempat yang lebih dalam. Waktu mereka bertolak, Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Mereka taat melakukan itu. Alkitab mencatat mereka menarik begitu banyak ikan. Sampai perahunya hampir tenggelam. Kalau saudara memenuhi hal yang besar, siapkan wadah yang besar. Amin. Dan itu dimulai dari hal yang kecil, tanda yang kecil. Bahasa roh ini tanda yang kecil. Tetapi punya efek yang besar. Amin. Bilang kiri kanan, jangan anti dengan bahasa roh. Oh, ada yang anti dengan bahasa roh. Saudara aneh kalau anti dengan bahasa roh. Paulus berkata begini, aku mengucap syukur karena aku berkata-kata lebih banyak daripada kamu tentang bahasa roh. Paulus ngomong bahasa roh itu lebih banyak daripada kita semua. Pertanyaannya di sini begini, siapakah kita sehingga kita lebih dari Paulus? Tidak ada. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, kalau saudara perhatikan, coba Marni buka dulu. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa. Apa-apa? Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Catat ini baik-baik. Bilang kiri kanan. Berdoa sederhana. Semua bisa berdoa toh? Doa ditambah dengan penuh dengan Roh Kudus. Maka dengar baik-baik, Alkitab menuliskan ada guncangan yang besar di tempat itu. Tidak hanya guncangan merasa, wih, goyang. Tidak. Tapi mereka juga diberikan keberanian untuk mulai memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya kasih tahu saudara, dampak daripada pencurahan Roh Kudus. Bilang kiri kanan, setiap kita dipenuhi Roh Kudus harus melayani. Kalau Anda tidak melayani, Anda sedang tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh bisa melayani Dia. Melayani dengan apa yang Tuhan taruh di hati dan hidup kita. Kuasa Roh Kudus itu dengar baik-baik itu. Doa yang sederhana ditambah kuasa Roh Kudus, maka dengar baik-baik. Tempat itu bergoyang, berguncang, terus mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bilang kiri kanan, iman yang kecil menghasilkan mujizat yang besar. Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, pada waktu itu Petrus mau pergi ke bait Allah, mau berdoa. Sampai di satu pintu gerbang yang disebut pintu gerbang indah, berjumpalah dia dengan seorang yang lumpuh. Ini masih ada kaitan dengan efek dari pencurahan Roh Kudus. Maka orang yang lumpuh ini biasa duduk di pinggir pintu itu supaya mengharapkan sedekah atau mengharapkan uang atau pemberian dari orang yang akan masuk ke dalam. Itu dia punya nama trik. Bilang sama-sama trik. Mungkin dia ada suku rote, jadi mafia sedikit, otak rote. Dia bilang, yang orang mau berdoa ini pasti bawa persembahan. Siapa tahu orang bermurah hati karena mau berdoa nah ini. Itu dia nama trik. Trik. Ketika dia berharap cemas, kira-kira berdapat apa dari ini? Petrus maka catat baik-baik. Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Iman yang kecil, mujizatnya besar. Bilang kiri kanan, iman kecil, mujizat besar. Asal dipenuhi Roh Kudus. Itu rumusnya itu saudara. Iman boleh kecil, kalau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Bapak Serain tidak datang ya? Masih sakit. Bapak Serain kalau ikut live, saya berkata dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Ryan A bilang amin.
Saudara hadir baru ketua tidak hadir, ini bagaimana nih? Kalau saudara lagi alami pergumulan hari-hari ini, dengar baik-baik. Cukup imanmu kepada Kristus Yesus. Ditambah dengan doa yang sederhana. Diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Menghasilkan mujizat yang besar. Amin. Nah, catat ini baik-baik Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan suka bekerja dari hal yang kecil. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan kuasa Roh Kudus, menjadi sesuatu yang besar. Amin. Sama-sama tantangan. Nah, tantangannya ini ada beberapa hal. Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, bilang semua sama-sama rasa tidak mampu. Ini kalau boleh dibilang minder ya. Bisa ya? Rasa tidak mampu sama dengan minder bisa? Merasa bisa tidak bisa nih. Saya lihat anggota Rayon C bikin status di story. Naik motor trail di jalanan yang berlumpur. Dia punya caption kalau tidak salah begini. Kalau saya yang bawa motor ini, pasti saya sudah masuk ke God atau sudah keluar arena. Karena itu dibawa oleh laki-laki, trail, dalam percobaan 1, 2, 3, 4 sampai 10, tidak tembus-tembus juga. Waktu itu mereka dalam perjalanan. Anggota Rayon C ya. Betul ya anggota Rayon C? Betul ya Kak Fani? Wih, ini tidak sanggup ini, tidak mampu ini. Tapi kalau hari ini beliau datang ikut ibadah, ini artinya Tuhan mampukan bisa lewat itu jalan toh. Kadang-kadang kita rasa tidak sanggup, tidak mampu. Coba buka dulu sama-sama dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Tolong tampilkan itu Mas Erwan. Keluaran 4 ayat 10. Rasa tidak mampu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa sadar bahwa dia ini terbatas, tidak cakap dalam berbicara. Mau omong tuh berat, mati pung. Sama kayak ada tergantung apa di lidah kok. Mau omong berat. Merasa tidak sanggup, tidak mampu. Tetapi dengar baik-baik. Tidak ada perkara yang sulit. Bilang kiri kanan, tidak ada perkara yang sulit. Bilang kiri kanan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Yang memberikan kekuatan. Saudara punya keterbatasan, saya punya keterbatasan. Mawar Saron punya keterbatasan. Tapi dengar baik-baik, tantangan ini harus dikalahkan. Memang kita merasa tidak mampu. Tetapi kalau ada Roh Kudus akan memampukan kita melakukan pekerjaan yang besar. Ketika Musa ngomong begitu kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan mau bilang begini, Tuhan percaya beta yang suruh nih. Kamu diangkat bukan untuk jadi jubir pernikahan. Bukan jubir untuk masuk minta nona, bukan. Kamu diangkat menjadi penyambung lidah Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Levelnya bangsa-bangsa. Saudara sadar ini. Kalau jubir level keluarga. Kalau khotbah hanya level jemaat. Tetapi kalau nabi levelnya bangsa. Kalau Tuhan kerja itu tidak setengah-setengah. Sesuatu yang bahkan lebih besar yang bisa kita pikirkan. Mungkin karena itu kita rasa kita tidak mampu. Tapi dengar baik-baik, ada Roh Kudus yang sudah diberitakan bagi kita. Amin. Diberikan bagi kita. Kira-kira lihat kiri kanan dulu. Siapa di sini yang muka-muka rasa tidak mampu ini? Coba lihat kiri kanan. Muka-muka rasa tidak mampu kok. Bilang kiri kanan. Tenang. Tenang saja. Bilang kiri kanan TTS. Tenang-tenang saja. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih kekuatan. Nah, tantangan yang berikut. Ketika saya dan saudara sulit untuk supaya sedikit itu tapi banyak. Menjadi banyak itu. Karena apa? Karena kita andalkan kekuatan kita sendiri. Sakaria pasal 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Saya sudah hampir selesai ini. Haleluya. Mana Sakaria pasal 4 ayat 6?
Oh, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan apa? Dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Alkitab juga menuliskan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, tantangannya seringkali kita tidak bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus bilang beta ada di situ, lusan pakai beta. Lusan berdayakan beta. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara tidak bisa mengalahkan tantangan ini, maka sulit untuk saya dan saudara dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang besar. Bilang kiri kanan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Caranya ke mana? Berdoa. Apapun yang saudara mau minta, doakan itu. Tapi jangan cukup berdoa, bilang begini, doa tidak cukup. Harus berdoa, disertai dengan ucapan syukur, ditambah iman. Nah, itu baru jadi. Banyak orang doa tidak dijawab-jawab ya karena tidak bersyukur. Tadi pagi kami di Rehoboth saya sampaikan juga tentang Ibrani pasal 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat tapi kita percaya kita sudah terima. Bahwa apa yang kita harapkan dalam Kristus pasti terjadi. Nah, itu iman. Jadi doa tambah ucapan syukur tambah iman. Mujizat terjadi. Coba lihat kiri kanan. Wajah-wajah bersungut-sungut kok tidak ini. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan tolong beta. Habis itu ini pun susah lah. Malaikat bingung sabar ya. Tadi dia berdoa dia minta tolong. Sekarang dia merasa. Untung malaikat tidak bilang oh ini Mam Tuhan dong. Jadi tantangannya supaya saya dan saudara bisa mengalami hal-hal yang hebat dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Andalkan kekuatan Roh Kudus. Amin. Tantangan yang berikut. Yang ketiga bilang sama-sama. Suka menunggu. Suka tunda. Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Saudara lihat angin, ada kok tidak angin? Oh, ini angin di mana ya? Saudara lihat awan. Tidak ada pekerjaan yang hanya pakai mata. Alkitab bilang begini, kalau kita tunda untuk bekerja, tunda untuk menabur, maka percayalah kita tidak bisa menuai. Banyak orang hanya mau lihat hal yang hebat. Weh, betul mau lihat kira-kira bisa jadi apa ya? Kira-kira ini peluang apa? Hanya lihat, memperhatikan angin, melihat awan. Melihat yang tidak kelihatan, melihat yang terlalu tinggi. Tanpa bekerja, melakukan sesuatu. Nol besar, bilang kiri kanan nol besar. Adik saya satu bilang begini kepada saya. Toh, bisa bantu saya kok. Saya bilang bantu apa? Cari kasih jodoh. Saya bilang, oi kamu datang kepada alamat yang tepat. Ya, betul. Karena kami tidak hanya mendoakan, tapi kami punya skill-skill lain itu. Maka saya mulai memperkenalkan. Kamu kenal dengan ini, kamu kenal dengan ini, kamu kenal ini. Pendekatan sulama, habis di pulsa, sampai makan bersama. Tapi tidak omong-omong. Akibat tunda terlalu lama, giliran pas omong, orang sudah ada. Terlambat. Bilang kiri kanan, jangan tunda. Kalau Tuhan mau pakai saya dan saudara, jangan tunda. Bilang kiri kanan, jangan tunda. Jangan tunggu. Jangan banyak alasan. Kita alasan terlalu banyak saja. Tuhan mau pakai kita bergerak dengan kuasa Roh Kudus, alasan terlalu banyak. Bilang kiri kanan, kalau alasan terlalu banyak, bertobat. Giliran nona orang so ame duluan, rugi ke sonde. Begitu baru mulai kasih kuat hati bilang tidak. Mati satu tumbuh 1000. Kirain pohon. Tidak ada begitu. Bilang kiri kanan jangan tunda. Haleluya. Haleluya. Kalau mau kerja untuk Tuhan bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu-tunggu. Amin.
Jalan saja. Zakaria 4 ayat 10a. Baca sama-sama, ini dari firman Allah yang hidup. Bilang sama-sama. Jangan memandang hina permulaan yang kecil ini. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara mau bergerak bersama dengan Roh Kudus, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan pernah anggap remeh hal-hal yang kecil. Jangan pernah anggap remeh perubahan-perubahan yang kecil yang sedang terjadi. Kenapa? Karena jangan sampai perubahan yang kecil itu menghasilkan sesuatu yang besar. Saya kasih tahu saudara, orang terantuk itu bukan biasanya di batu besar, batu kecil. Karena tidak perhatikan jatuh. Waktu jatuh, tika mulut gigi patah. Hati-hati dengan ini. Ada saya punya sahabat, suatu hamba Tuhan di Kupang, Ibu Pendeta Yosabat Wenyi. Waktu turun tangga tidak terlalu memperhatikan. Kaki salah posisi, jatuh, patah pak. Operasi di Siloam kok tidak. Hati-hati dengan memandang remeh. Bilang kiri kanan, jangan anggap remeh hal yang kecil. Catat ini baik-baik. Ketika bangsa Israel sedang mengalami yang namanya musim kekeringan dan hujan tidak turun, kurang lebih 3,5 tahun. Maka Elia berdoa supaya Tuhan menurunkan hujan. Dia bilang kepada bujangnya, coba lu lihat dulu, suara tanda apa itu? Belum ada tanda bos, berdoa lagi. Lihat lagi, suara tanda ke belum? Belum apa-apa. Lihat lagi, suara tanda ke belum? Ada tanda awan sebesar telapak tangan. Artinya awan ini kecil sekali. Elia bilang siap sudah, kita turun sudah. Hujan segera datang. Saya kasih tahu saudara, jangan anggap remeh sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Karena jangan sampai dari hal yang kecil itu menghasilkan hal yang besar. Amin. Oleh karena itu bilang kiri kanan, kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bilang kiri kanan, engkau perlu kuasa Tuhan. Engkau perlu Roh Kudus. Pemain musik engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu urapan Tuhan. WL, worship leader semua perlu Roh Kudus. Bahkan pembawa tandu kolektif pun engkau perlu Roh Kudus. Siapa tahu engkau bawa tandu kolektif begini, waktu orang kasih begini langsung dapat jamahan urapan, bertobat. Pemain musik harusnya menginspirasi saudara itu Daud. Ketika nada-nadamu dimainkan tidak hanya lembut dan enak, ada urapan yang mengalir, roh jahat lari. Bilang kiri kanan, kita perlu baptisan Roh Kudus. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Syaratnya cuma satu saudara, miliki kerinduan dan berdoa minta kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, bilang sama-sama kobarkan karunia. Coba buka dulu, 2 Timotius 1 ayat 6. Ini pesan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. 2 Timotius 1 ayat 6. Oleh karena itu Timotius, kuperingatkan kepadamu. Karena itulah kuperingatkan engkau Timotius untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saya tanya dulu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara sudah pernah ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan? Sudah? Kalau saudara bilang tidak, omong kosong. Karena apa? Waktu penyerahan anak, pendeta doa tumpang tangan. Waktu TK maju, doa tumpang tangan. Waktu nikah, pendeta doa tumpang tangan. Betul toh? Artinya karunia itu sudah ada. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada. Hanya kadang-kadang kita namkak, kita tidak bikin apa-apa. Kita merasa bahwa doa pendeta lebih hebat, doa gembala lebih hebat. Kita berdoa sendiri, alami Tuhan sendiri. Lihat kuasa Tuhan. Itu caranya mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Amin. Bilang kiri kanan, aktif di rayon. Di rayon, bilang sama-sama di rayon. Tempat saya dan saudara mengobarkan karunia Allah. Bilang kiri kanan, jangan malas datang rayon. Rajin, semangat. Haleluya. Karena yang terakhir, bilang kiri kanan, 2 Timotius 2 ayat 2. Ayo Mas Erwan, 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Sudah? 2 Timotius 2 ayat 2. Sudah dapat? Tolong baca.
Ya, lihat ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, Paulus bilang kepada Timotius, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap untuk mengajar. Kalau saudara baca terjemahan ini kan belum terlalu jelas, betul ya? Kita percayai apa yang sudah kita dengar. Nah, coba kita lihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Karena engkau Timotius harus mengajarkan kepada orang lain. Bilang sama-sama ajar kepada orang lain. Hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan yang kemudian akan meneruskannya lagi kepada orang lain. Bilang kiri kanan, mulai pemuridan. Nah, pemuridan itu ada di rayon. Kami di rayon B ini mulai full pemuridan. Bapak Ever tidak kasih materi, tapi saya mulai bermateri belum dapat, tapi saya sering sampaikan materi-materi yang akan kami bagikan. Betul ya Bapak Joel ya? Materi singkat, penyembahan doa singkat, setelah itu kita mulai diskusi. Memang untuk memulai cukup berat, tapi kita memulai dan mulai terbiasa ya. Paulus bilang begini kepada Timotius, apa yang sudah aku ajar, lu harus ajar di orang lain. Dan itu orang lain juga harus ajar kepada orang lain. Itu namanya pemuridan. Di dalam pemuridan itu kita bisa mengobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan. Sedikit tapi banyak. Dimulai di rayon. Dengan kuasa Roh Kudus. Bilang kiri kanan. Jangan ada alasan. Tidak hadir di rayon. Amin. Saudara mau mengalami hal yang luar biasa dalam Tuhan? Pertanyaan terakhir begini. Apakah yang sedikit daripadamu? Apakah yang terbatas daripadamu? Apakah yang mungkin sudah hancur daripadamu? Dengar baik-baik. Kalau itu dipenuhi dan diurapi Roh Kudus. Jadi sesuatu yang besar. Amin untuk firman Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Pemusik kasih nada C. Haleluya. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan pagi ini. Saudara bersemangat. Bahwa sekalipun saya punya sedikit, saya terbatas adanya seperti Musa berkata, saya tidak pandai bicara. Tetapi karena Roh Tuhan, dia menjadi pemimpin. Bukan jadi jubir antar RT. Tapi dia jadi jubir antar bangsa. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau pakai yang sedikit untuk jadi sesuatu yang besar. Dari 120 murid menjadi 3.000. Dan dari waktu ke waktu Tuhan tambahkan jumlah mereka. Nada C. Itu nada C. Roh. Itu bukan C itu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut. Kau manis, kau lembut. Kaulah penolongku. Ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu. Menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa halaman. Dengan iman katakan ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami
kuasa alamat. Sekali lagi ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Mari sembah Dia, haleluya. Rapi penuhi kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami, kami perlukan kuasa-Mu. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu membangkitkan kami. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Jamah urapi, pulihkan kami, sembuhkan kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dengar baik-baik itu. Engkau yang mungkin hari-hari ini merasa stuck. Engkau merasa tidak berdaya. Engkau merasa terbatas. Dan mungkin ada doa-doamu yang belum dijawab. Atau mungkin engkau sedang tidak lagi mengalami terobosan. Sedangkan engkau sedang berharap mengalami perubahan dan terobosan. Dengar baik-baik. Engkau perlu Roh Kudus. Engkau butuh baptisan Roh Kudus. Engkau butuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau engkau orangnya, dengar baik-baik. Cukup di tempatmu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu dan bilang, Roh Kudus penuhi saya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, 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 urapi, urapiku dengan minyak kudus. Dengan penuh kerinduan katakan penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Urapi kami Tuhan, urapiku, urapiku dengan minyakku. Sekali lagi katakan penuhiku Tuhan. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan,
Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka perlu Roh Kudus memenuhi mereka. Mari Roh Kudus jamah satu persatu, penuhi satu persatu. Sebagaimana apa yang terjadi di loteng Yerusalem, itu pun terjadi atas umat Tuhan pagi ini. Sehingga setiap yang kering disegarkan kembali, yang lemah dikuatkan, yang tidak berdaya dimampukan oleh Roh Kudus. Petrus yang sebelumnya menyangkal Kristus, yang sebelumnya mengutuk Kristus, tidak berdaya, dalam keadaan yang bahkan minus sedikit itu, ketika diurapi dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan keberanian, kekuatan, kesanggupan untuk boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Sesuatu yang sedikit diurapi oleh Roh Kudus menjadi sesuatu yang besar. Terjadi multiplikasi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang mengalami pergumulan hari-hari ini, dengar baik-baik. Engkau tidak butuh jawaban Tuhan. Yang kau butuhkan ialah Roh Kudus. Dan kabar baiknya adalah Roh Kudus sudah dicurahkan. Minta dia penuhi saudara. Minta dia tolong saudara. Hikmat Roh Kudus, kekuatan yang dari Roh Kudus ada menyertai saya dan saudara. Tuhan penuhi satu persatu Tuhan. Tolong mereka di tengah pergumulan-pergumulan mereka. Ada kekuatan yang baru. Ada hikmat yang baru. Ada jalan keluar yang baru. Ada terobosan yang baru. Mereka yang merasa tidak mampu, merasa rendah diri, merasa minder. Tuhan sadarkan mereka. Engkau milik Tuhan. Engkau pahlawannya Tuhan. Engkau mampu, engkau sanggup. Jangan pernah menunda atau menunggu. Bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang bergerak. Dan ketika saya dan saudara sedang bergerak, maka mujizat sedang terjadi. Kami tahu Tuhan sedang bergerak. Engkau yang sedang punya pergumulan yang kau rasa tidak bisa, dengar baik-baik, terobosan sedang terjadi. Engkau yang sakit, dengar baik-baik, kesembuhan sedang terjadi. Engkau yang punya banyak kebutuhan, dengar baik-baik, Tuhan sedang buka pintu untuk engkau. Engkau yang akan memulai sesuatu yang besar, tapi engkau rasa engkau tidak sanggup, dengar baik-baik, Tuhan yang sanggupkan, ada Roh Kudus. Bapa di surga, hamba berdoa pagi ini Tuhan untuk semua kami yang mendengarkan firman Tuhan. Sedikit tapi banyak, itulah Roh Kudus. Allah suka bekerja melalui hal-hal yang kecil untuk supaya jadi besar. Seperti biji sawi yang kecil, tapi ketika dia bertumbuh menjadi besar. Dan kepada ranting dan dahan-dahannya, burung-burung di udara bisa bersarang dan memperoleh kehidupan. Hamba berdoa umat Tuhan yang ada di Mawar Saron, semua boleh mengalami terobosan karena Roh Kudus. Mawar Saron akan terus bergerak dan mujizat terjadi. Sekolah dasar Mawar Saron bukan hal yang terlalu mustahil bagi kami kerjakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi di dalam nama Yesus. TK Mawar Saron pun mengalami terobosan, peningkatan-peningkatan di dalam nama Yesus. PPA Joshua Kids Tuhan, terobosan terjadi dalam nama Yesus. Tidak hanya anak-anak yang diubahkan, tapi para mentor, tutor, semuanya diubahkan oleh Tuhan. Mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. Rayon-rayon yang ada Tuhan, hamba berdoa dipenuhi Roh Kudus. Rayon A, rayon B, rayon C, rayon buat, rayon unmeu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap anggota-anggotanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka on fire. Mereka bersemangat, bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi itu atas Mawar Saron Tuhan. Terjadi. Bapak Gembala secara khusus hamba berdoa Tuhan berkati dan urapi hambamu. Tuhan akan pimpin hambamu bagaimana membawa umat Tuhan di Mawar Saron untuk terus ada dalam rencana Tuhan, bergerak dalam rencana Tuhan, mengalami mujizat dalam rencana Tuhan, karena Roh Kudus ada menyertai dan menolong. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya kami diberkati, kami percaya kami disegarkan, dikuatkan kembali oleh karena firman Tuhan. Dan hamba berdoa pada pagi ini Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Khususnya ada beberapa waktu ini terjadi bencana di daerah kami, longsor ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kesejahteraan dan keamanan kota ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan karuniakan keamanan, kesejahteraan bagi kota ini Tuhan, bagi kabupaten kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan bepergian, kami akan melakukan ini dan itu. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami sehat, kami kuat. Kami boleh berbahagia dan berhasil
dalam kehidupan kami. Akan ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa anak-anak kami yang bersekolah, ada yang sedang ujian, bahkan ada yang sedang liburan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan buka terobosan, buka jalan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu-minggu ini. Kami juga berdoa untuk TK Mawar Sarun yang rencananya besok akan melakukan acara penamatan. Tuhan berkati, campur tangan, cuacanya baik, acara berjalan dengan baik, dan anak-anak kami akan melanjutkan ke tingkat SD pun. Tuhan berkati mereka, orang-orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka punya cukup uang, cukup biaya untuk bisa mendaftar anak-anak mereka di sekolah dasar. Anak-anak ini pasti berhasil dalam hidupnya karena ada Roh Kudus menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga terus berdoa Tuhan menyerahkan yang sakit. Rekan kami Bapak Polis Rain, Tuhan kami berkata dalam nama Yesus, oleh karena kuasa Roh Kudus, Engkau mengalami kesembuhan. Kalau orang lumpuh di pintu gerbang indah mengalami kesembuhan, dia boleh bangkit dan berjalan. Maka luka yang ada pada kakimu sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Ada jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa satu persatu, Tuhan jamah. Satu persatu, Tuhan sembuhkan. Satu persatu Roh Kudus pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami sakit hati, atau hati yang pedih, hati yang luka, satu persatu Roh Kudus pulihkan. Satu persatu Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Satu persatu Tuhan berkati dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan. Dan dalam umur panjang itu mereka tetap hidup di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah rayon sepanjang minggu ini Tuhan, kami tahu karung ini taruh dalam tangan Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami semua boleh ambil bagian. Dan dalam ibadah rayon itu kami belajar mengobarkan karunia Allah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami memohon berkat Tuhan turun bagi kami semua. Mari jemaat Tuhan, tegakkan kepalamu dengan penuh harap dan hormat hanya kepada berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus boleh menyertai hidup saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua kali. Pulang terimalah segala berkat Tuhan itu hanya di dalam satu nama yang menyelamatkan dan menebus kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan pagi ini, sama-sama dengan saya katakan amin. 1, 2, 3 Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan.